Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Ii Permana STMT. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Diva Dewi Anindtias dengan NIM 24042026. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metode penelitian administrasi saya yang berjudul Analisis Sentimen Pengguna terhadap Kualitas Layanan Aplikasi Beyond by BSI berdasarkan ulasan di Google Play Store. Selanjutnya kita langsung saja ke latar belakang. Pada era saat sekarang ini, kita berada pada perkembangan teknologi yang sangat pesat, khususnya dalam hal digitalisasi. Digitalisasi tersendiri merupakan sebuah proses perubahan dari mana konvensional atau manual yang menjadi sistem berbasis teknologi informasi yang berada pada era modern pada saat sekarang ini. Dalam konteks administrasi publik, digitalisasi itu memiliki peran yang sangat penting karena mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang sebelumnya cenderung lebih lambat, kini dapat menjadi lebih cepat, lebih transparan, mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Pemerintah pun mulai mengadopsi konsep e-government dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti website, aplikasi mobile, hingga media sosial seperti sarana pelayanan publik. Tujuannya tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tidak hanya di sektor pemerintahan, perkembangan teknologi juga memberikan dampak yang besar pada sektor perbankan. Salah satu yang diberikan yaitu perkembangan pesat pada mobile banking. Melalui mobile banking, masyarakat dapat melakukan transaksi keuangan tanpa harus pergi ke banknya langsung. Lebih praktis, lebih efisien, dan bisa menghemat waktu. Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna aplikasi, jumlah ulasan pasti juga akan meningkat yang diberikan kepada platform Google Play Store. Dengan cara kita bisa melihat yang namanya ulasan. Ulasan itu menjadi sangat penting atau sangat krusial karena berisi pengalaman nyata oleh pengguna baik berupa kepuasan, keluhan, ataupun saran yang diberikan masyarakat kepada aplikasi tersebut. Aplikasi Bank Syariah Indonesia atau kita kenal dengan Beyond by BSI ini sebagai layanan digital berbasis syariah. Namun keberhasilan aplikasi ini tidak hanya ditentukan oleh fitur yang tersedia, tetapi juga oleh bagaimana kualitas layanan tersebut dirasakan oleh pengguna seperti kita sekarang ini. Permasalahannya, data ulasan itu tidak juga terstruktur dan jumlahnya sangat besar, sehingga sulit dianalisis secara manual. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan analisis sentimen untuk pengelompokan opini pengguna terhadap kategori positif, negatif, dan netral. Beberapa ulasan dari masyarakat untuk aplikasi Beyond by BSI melalui platform Google Play Store. Yang pertama oleh Denny Haryani. Buat pembayaran darurat pakai kris error terus dan logout sendiri. Kalau login juga butuh waktu, padahal rutin dipakai atau diupdate. Cepatan aplikasi BSI yang awal buat transaksi, tapi nggak bisa digunakan aplikasinya, padahal masih ada dan bisa install aplikasinya. Tolong ditingkatkan lagi sistemnya. Berarti ini memberikan masukan kepada Bank BSI tersebut, karena ulasannya adanya keluhan yang diberikan oleh kakak Denny Haryani. Selanjutnya ada komen dari Rizka Aisyah Putri. Rata-rata komennya sama semua. Saya pun sama, lagi argen mau buka menu awal login aja lama banget. Padahal jaringan saya bagus. Mbacking setelah saya cek lancar. Beyond by BSI doang nih yang sering error. Tolong divisi IT perbaiki lagi. Nah, hal ini juga sama seperti keluhan yang dilakukan oleh Kak Dendri tadi. Tapi yang baiknya itu PT Bank Syariah Indonesia ini langsung merespon seperti ini rasanya. Assalamualaikum Ibu Rizka, mohon maaf atas ketidaknyamanannya.
terkait kendala tersebut akan menjadi bahan evaluasi masukan berharga bagi kami untuk membangun BSI ke depannya. Untuk menindaklanjuti kendala yang dialami, silahkan hubungi BSI Call 14040 atau email kami di kontak@bankbsi.co.id. Terima kasih. Waalaikumsalam, Hilman. Nah, dengan itu berarti kita bisa memberikan keluhan kita langsung di ulasan Google Play Store. Karena pihak dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk juga merespon atas keluhan yang diberikan oleh masyarakat. Mungkin itu menjadi suatu titik acuan supaya sistem ini menjadi lebih baik ke depannya. Selanjutnya yang berkaitan dengan teori administrasi publik. Administrasi publik pada dasarnya merupakan proses penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam perspektif klasik, Woodrow Wilson menekankan pentingnya pemisahan antara politik dan administrasi agar birokrasi itu bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan profesional tanpa adanya intervensi kepentingan politik. Sementara itu, menurut Max Weber, memperkenalkan konsep birokrasi ideal yang didasarkan pada struktur hierarki yang jelas, aturan formal, serta prinsip efisiensi dalam pelaksanaan tugas. Tujuan utama dari administrasi publik adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjamin kepentingan masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau yang kita kenal dengan good governance. Selanjutnya yaitu perkembangan teknologi dan digitalisasi. Seiring dengan perkembangan zaman, teori administrasi publik juga mengalami perubahan. Satu, adanya New Public Management yang menekankan pada efisiensi, efektivitas, dan kinerja dengan mengadopsi prinsip-prinsip dari sektor swasta. Fokusnya adalah bagaimana supaya pelayanan publik itu dapat berjalan seperti organisasi bisnis yang bersifat lebih produktif. Sementara itu, menurut New Public Service lebih menekankan bahwasanya masyarakat itu bukan hanya sebagai pelanggan, tetapi juga sebagai warga negara yang memiliki hak untuk dilibatkan dalam setiap proses pelayanan publik. Dalam konteks digitalisasi, kedua pendekatan ini tercermin dalam penerapan e-government, di mana teknologi digunakan untuk meningkatkan akses, transparansi, dan kualitas layanan. Selanjutnya yaitu kajian teori dengan komentar konsumen. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka komentar ulasan pengguna memiliki peranan yang sangat penting, memiliki peranan yang sangat krusial. Dalam perspektif New Public Service, masyarakat tidak hanya menerima layanan, tetapi juga sebagai pihak yang menilai dan memberikan evaluasi, memberikan feedback terhadap pelayanan tersebut. Ulasan yang diberikan dalam bentuk partisipasi publik, seperti kita mengulas yang saya bacakan tadi. Sedangkan dalam perspektif New Public Management, ulasan pengguna dapat digunakan sebagai indikator kinerja layanan. Apabila banyak ulasan positif, maka dapat diartikan bahwasanya layanan sudah berjalan dengan baik. Sementara kalau banyak ulasan negatif, maka hal tersebut menunjukkan adanya permasalahan yang segera diperbaiki atau segera dievaluasi. Next, selanjutnya bagian dari interpretasi sentimen. Dalam analisis sentimen, ulasan pengguna diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama. Pertama, sentimen positif yang menunjukkan kepuasan pengguna terhadap layanan. Misalnya, kemudahan penggunaan aplikasi atau kecepatan transaksi. Yang kedua, ada sentimen negatif yang berisi keluhan seperti error, lambat, atau adanya perubahan pada sistem atau ngebug pada sistem. Ketiga yaitu sentimen netral. Biasanya hanya berisi pengalaman biasa saja tanpa adanya penilaian yang terlalu kuat. Tidak positif, tidak pula negatif. Jadi kayak slow down saja. Dalam perspektif administrasi publik, data ulasan ini dapat dianggap sebagai bagian dari big data yang sangat berharga dalam proses pengambilan keputusan berbasis data atau data-driven governance. Selain teori administrasi publik klasik, dalam penelitian ini juga dikaitkan dengan teori manajemen dari Henry Fayol. Henry Fayol merupakan salah satu tokoh penting dalam ilmu manajemen
yang memperkenalkan fungsi-fungsi manajemen sebagai dasar dalam mengelola organisasi. Ia membagi manajemen ke dalam 5 fungsi utama. Yang pertama ada planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, fungsi-fungsi tersebut sangat relevan dalam menganalisis kualitas layanan aplikasi Beyond by BSI. Selanjutnya yaitu pada bagian planning atau perencanaan, yaitu proses merancang strategis untuk meningkatkan kualitas layanan. Organizing atau pengorganisasian, yaitu untuk mengatur sumber daya yang dimiliki seperti tim pengembangan aplikasi agar dapat bekerja secara efektif dalam memperbaiki sistem berdasarkan masukan pengguna. Yaitu selanjutnya ada commanding atau pengarahan, yaitu bagaimana pimpinan memberikan arahan kepada tim untuk menjalankan tugas yang lebih baik daripada sebelumnya, karena berdasarkan pada keluhan yang telah diberikan oleh masyarakat di platform Google Play Store. Keempat, adanya coordinating atau koordinasi. Koordinasi itu penting antara tim dengan atasan atau antara seluruh tim, perlu adanya koordinasi. Misalnya antara tim teknis, customer service, dan manajemen agar perbaikan layanan itu berjalan sesuai dengan goals yang telah ditentukan, yang telah diintegrasikan. Dan yang terakhir adanya controlling pengendalian, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja layanan. Dalam penelitian ini, controlling dapat dilakukan melalui analisis sentimen pengguna, sehingga dapat diketahui apakah layanan sudah memuaskan atau masih perlu ditingkatkan lagi. Selanjutnya yaitu bagian research gap dan kebaruan. Penelitian sebelumnya cenderung menggunakan data dari media sosial dan metode survei yang memiliki keterbatasan. Selain itu, analisis sentimen ini belum banyak dikaitkan dengan teori kualitas layanan dan penerimaan teknologi. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan data ulasan Google Play Store. Pendekatan analisis sentimen berbasis teks serta mengaitkan dengan teori yang relevan sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan objektif. Dapat disimpulkan bahwasanya digitalisasi itu telah mendorong untuk meningkatkan penggunaan aplikasi mobile banking. Seperti semua bank yang kita ketahui itu sudah memiliki teknologi yang tersendiri seperti Brimo, Mandiri, BNI atau BTN, dan BSI sudah memiliki yang namanya masing-masing mobile banking untuk mempermudah kita. Dan ulasan menjadi sumber data yang sangat penting karena mencerminkan pengalaman dan persepsi secara langsung. Maksudnya di sini itu karena saya mengambil bagian dari BSI yaitu Beyond by BSI, makanya objeknya yaitu BSI. Dan setiap aplikasi itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oleh karena itu, penting adanya koordinasi dengan tim yang satu dengan tim yang lain. Dan hal itu dapat di-input atau diketahui melalui analisis sentimen yang diketikkan oleh pengguna kepada platform Google Play Store untuk diketahui oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Dengan demikian, dapat diharapkan memberikan distribusi nyata dalam pengembangan digital perbankan di masa depan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.